Shalom, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada Asra pasal 1 ayat 1 sampai ke 11. Koras mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koras, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koras, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koras secara lisan dan tulisan pengumuman. Beginilah perintah Koras, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Koras menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Koras, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Tema hari ini adalah Tuhan penentu sejarah. Puang matuatu umpama tantu agana lainau. Waktu demi waktu terus berjalan. Silih berganti peristiwa terjadi di dalamnya, semua bergerak sesuai zaman yang sedang berlangsung. Di balik semua itu ternyata ada tangan Tuhan yang sedang dan terus bekerja memenuhi setiap perkataannya. Bahwa ketika Tuhan menginginkannya, maka tidak ada yang dapat menghalangi, semua akan digenapi, sebab di tangan Tuhanlah sejarah ditentukan. Kitab Asra dibuka dengan kata-kata penutup di kitab 2 Tawarik, bahwa Tuhan berdaulat atas rancangannya. Melalui Koras, Raja negeri Persia, Tuhan memenuhi nubuatan yang disampaikan Nabi Yeremia tentang kembalinya bangsa Israel dari pembuangan ke kampung halaman mereka. Walaupun Raja Koras bukan orang Israel, tetapi ia mengakui karunia Tuhan baginya atas pemerintahannya, bahkan ia mau melakukan perintahnya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem. Atas nama Raja Koras diumumkanlah bahwa semua orang buangan mendapat izin kembali ke negerinya, termasuk bangsa Israel. Mereka dibolehkan kembali dan diperintahkan untuk membangun rumah Tuhan di Yehuda. Mereka yang tidak mau pulang harus menyokong pembangunan rumah Tuhan. Juga semua perbendaharaan rumah Tuhan yang dulu pernah diambil Nebukadnezar, diperintahkan untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Tuhan berkuasa memakai bahkan seorang penguasa yang tidak mengakuinya untuk menyelesaikan apa yang Dia kehendaki. Hal ini meneguhkan iman kita bahwa meskipun keadaan dunia dan kehidupan kita tampak berbagai ketidakpastian, namun Tuhanlah penentu perjalanan sejarah. Ia dapat menggunakan berbagai cara untuk memenuhi apa yang menjadi rancangannya. Sebagai orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, baiklah kita menaklukkan diri di bawah kuasa-Nya untuk dipakai Tuhan melakukan kehendak-Nya menghadirkan damai sejahtera Allah di dunia ini. Marilah berjalan bersama Tuhan dalam perjalanan sejarah hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu.
Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati. Amin.